Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa kembali dengan channel Garansi Ilmu. Pada video kali ini kita akan mengangkat pembahasan tentang Hari Kemerdekaan negara kita tercinta, Republik Indonesia yang ke-77. Mudah-mudahan kemerdekaan ini adalah salah satu lahan kita sebagai warga negara Republik Indonesia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab rasa syukur tersebut merupakan keharusan bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk senantiasa mengabdi kepada Allah. Di dalam ayat Al-Quran Allah pun menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak mungkin terlaksana, bisa kita lakukan dengan seluas-luasnya, dengan setenang-tenangnya, tanpa menghilangkan tirani, tanpa menghilangkan intimidasi kepada kita sekalian, seperti yang telah dilakukan oleh para penjajah terhadap negara kita, negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan isyarah di dalam Al-Quran ketika Allah berfirman, falaqtahamal aqabah. Kenapa kalian tidak berjuang untuk menghilangkan segala rintangan? Di antara rintangan yang pernah kita lalui ini adalah penjajahan negara-negara yang telah menjajah negara kita ini selama ratusan tahun. Maka di sanalah ada peluang untuk berjuang memerdekakan, menghilangkan segala tirani, yaitu yang disebut, diistilahkan di dalam Al-Quran dengan kata aqabah. Seperti yang telah dilakukan dahulu oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau diuji oleh Allah, dilahirkan dalam kondisi kemasyarakatan yang penuh dengan ajaran-ajaran yang menyimpang, di mana berhala dipertuhankan, matahari dipertuhankan, bahkan orang tuanya sendiri pun melakukan hal tersebut. Dengan kecerdasan dan kepintaran Nabi Ibrahim, beliau mampu menghapus segala tirani tersebut, termasuk hidup Nabi Ibrahim itu di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim yang disebut dengan Raja Namrud. Bagaimana Nabi Ibrahim berjuang untuk melepaskan segala intimidasi seorang raja yang zalim tersebut. Untuk apa? Yaitu untuk mencapai sebuah kemerdekaan yang memang Allah menciptakan kita adalah untuk merdeka dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan yang dilakukan oleh Nabi Musa, di mana Nabi Musa hidup di tengah-tengah satu penguasa yang begitu zalim dan begitu berkuasa yang dinamakan dengan Fir'aun. Nabi Musa bukan hanya diintimidasi oleh Fir'aun, bahkan intimidasi tersebut dilakukan oleh Fir'aun secara jasmani dan rohani terhadap seluruh masyarakat yang membangkang kepada kebijakan Fir'aun. Maka Nabi Musa hadir di sana untuk memerdekakan rakyat dan masyarakatnya dari kejahatan yang dilakukan oleh Fir'aun. Dengan pertolongan Allah,
akhirnya Fir'aun yang sering merugikan rakyat, mengintimidasi rakyat, menggunakan kekuasaan untuk melanggengkan seluruh keinginannya. Akhirnya Nabi Musa mampu mengatasinya dan masyarakat hidup dalam keadaan tenang, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kejahiliahan dan kebodohan, di mana masyarakat pada waktu itu pun sama mempertuhankan berhala, mempertuhankan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak membawa mudarat. Nah, para sahabat sekalian, sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, seperti biasa kita intro dulu sebentar. Nah, para sahabat sekalian, Nabi Muhammad SAW hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang begitu fanatisme satu sama lain antara suku yang ada di kota Jazirah Arab. Seringkali di antara mereka mengadakan peperangan, pertumpahan darah dan lain sebagainya karena keegoisan dari suku tersebut. Maka hadirnya Nabi Muhammad mengajarkan kalimat tauhid, mengajarkan bahwa tidak ada kekuasaan dan kemuliaan kecuali kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ajaran yang paling sangat kita kagumi dari ajaran Islam ini adalah satu kata di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, di mana Allah memuliakan seseorang bukan atas dasar keturunan, bukan atas dasar kekayaan, bukan atas dasar jabatan, tetapi atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pada akhirnya perjuangan Nabi yang begitu beratnya di tengah-tengah masyarakat jahiliyah menghasilkan hasil yang begitu luar biasa. Kita bahkan masyarakat Indonesia bisa merasakan, dan kita sebagai masyarakat Indonesia merasakan akan cahaya yang dilahirkan dari keberadaan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, termasuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dihadapkan kepada satu tantangan di mana dijajah dengan begitu lama waktunya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan falak tahamal aqabah. Kenapa kalian tidak melewati berbagai rintangan, yaitu rintangan penjajahan? Maka para ulama dengan segenap elemen bangsa mempersatukan visi dan misi juga kekuatan untuk menghancurkan musuh, untuk menghilangkan seluruh tirani yang dilakukan oleh para penjajah. Memang penjajahan itu sudah bukan memang penjajahan tersebut adalah satu perilaku yang merugikan setiap bangsa. Maka dalam ayat yang tadi Allah Subhanahu wa ta'ala meneruskan firman-Nya, wa ma adraka mal aqabah. Apa yang disebut rintangan tersebut? Apa yang dinamakan dengan aqabah tersebut? Fakku raqabah, lepaskan belenggu. Maksud fakku raqabah ini tentu adalah kehambasahayaan, tetapi lebih kita universalkan maknanya, yaitu perbudakan dari bangsa yang lain kepada bangsa kita. Maka para ulama mencoba melepaskan belenggu tersebut. Setelah melepaskan belenggu, penjajah mengalami kekalahan dengan berbagai strategi perjuangan para ulama, para santri dimanapun berada, sehingga ada kata resolusi jihad dari Nahdlatul Ulama. Banyak elemen bangsa yang ikut berjuang memerdekakan negara Indonesia. Kemudian kata Allah, au it'amun fi yaumin dhi masghobah, atau yang disebut dengan aqabah itu adalah menghilangkan segala bentuk kemiskinan. Maka kemerdekaan ini harus tetap kita perjuangkan, karena yang namanya kemiskinan belumlah hilang di negara kita. Masih banyak orang-orang yang tidak bisa merasakan kehidupan yang tenang. Masih banyak orang-orang yang sehari-harinya yang dipikirkannya adalah masalah perut, karena memang mereka kekurangan. Maka mari kepada seluruh elemen bangsa, para pejabat dan lain sebagainya, hargailah kemerdekaan
yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dengan merawat negara ini dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan tirani, kedoliman terhadap masyarakat. Ini adalah masih termasuk kepada aqobah. Artinya PR bagi kita sekalian, bagaimana kita menghadapi aqobah yang disebut dengan menghilangkan kelaparan dari masyarakat kita yang ada di Republik Indonesia. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat, seluruh elemen bangsa, mari kita syukuri kemerdekaan ini, mari kita bangun ekonomi ini, mari kita laksanakan segala tugas kenegaraan untuk para pejabat dengan sebaik mungkin, karena ini adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun kita sudah tidak dijajah, tetapi apabila kemiskinan masih banyak di mana-mana, maka itu masih termasuk adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan. Yang kemudian, yatiman dza maqrabah. Aqobah yang selanjutnya adalah anak-anak yatim yang bagian daripada kerabat kita, au miskinan di dza matrobah, ataupun kemiskinan yang sangat miskin sekali. Gambaran dza matrobah ini saking miskinnya sampai yang menjadi hamparannya pun hanya sebatas tanah saja. Ini masih banyak terjadi. Kalau kita jalan-jalan ke kota-kota, masih banyak orang yang masih tidur di kolong jembatan. Kenapa? Mereka itu bukan tidak ingin tidur yang nyenyak di atas kasur yang begitu empuk atau dikipasi dengan AC, tetapi karena memang kemampuan mereka yang tidak bisa mampu mengangkat harkat martabatnya dalam bidang ekonomi. Inilah tugas kita semuanya. Maka di dalam Islam ada yang disebut dengan zakat. Zakat itu adalah untuk mengisi kekosongan bagi orang-orang dan sahabat-sahabat kita yang lain kekurangan, maka diisi daripada zakat tersebut. Termasuk ini adalah sebuah aqobah, tugas kita sekalian, terutama bagi para pejabat yang mengurusi tentang masalah negara. Mari kita perbaiki, jadikan negara ini negara yang begitu besar, negara yang begitu maju, karena potensi untuk maju telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di hari kemerdekaan yang ke-77 ini, kita sebagai bangsa yang begitu besar mampu berkembang mengalahkan negara-negara yang lain, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik, semakin baik ke depannya. Mudah-mudahan dengan cara summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ingatlah, cara mensyukuri nikmat Allah itu bukan dengan melakukan pelanggaran, bukan dengan berhura-hura, bukan dengan meminum minuman yang memabukkan, tetapi bersujud syukur kepada Allah, saling menasihati dalam kesabaran, saling menasihati di dalam kasih sayang untuk menumbuhkan kesatuan dan persatuan antar warga negara sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk kepada ulaika ashabul maimanah, yaitu orang-orang yang ada dalam sebelah kanan, itu orang-orang yang baik di dalam memperjuangkan segala sesuatunya guna untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena itulah yang dituju oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya mengajak kepada para generasi muda dimanapun berada, mari kita manfaatkan waktu sebaik mungkin, carilah ilmu sebanyak mungkin untuk menjadi generasi setelah sekarang ini. Mudah-mudahan kita sebagai generasi muda mampu meneruskan estafet perjuangan orang tua kita yang sekarang ini lebih baik daripada orang tua kita, sehingga negara kita di masa depan menjadi negara yang lebih maju. Seluruh aqobah-aqobah, tantangan-tantangan bisa kita hadapi. Negara ini menjadi negara yang begitu didaya dalam segala hal, termasuk di dalam masalah ekonomi. Mudah-mudahan sekali lagi dengan perayaan 17 Agustus kita ini, kita tidak salah dalam cara mensikapi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita penuhi masjid-masjid untuk berzikir kepada Allah bagi umat Islam. Mari kita berdoa kepada Allah supaya negara kita ini mengalami aman dan tentram, tidak ada gangguan dari manapun. Mari kita satukan visi misi kita hanya satu, untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia.
Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kelebihan dalam kata-kata, dan juga mohon maaf bila ada kesalahan. Betul apa yang saya ucapkan adalah semata hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salahnya adalah dari kebodohan saya pribadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.